Namaku Olivia, biasa dipanggil Via. Umur 28 tahun. Menikah dengan Mas Hendra 2 tahun yang lalu. Mas Hendra itu sebagai salah seorang manajer di sebuah perusahaan. Umurnya masih 30 tahun, tapi karena kemampuannya ia diangkat sebagai manajer pemasaran. Kami berumah tangga dengan landasan yang kuat, yakni saling mencintai. Saking cintanya pada Mas Hendra, sampai aku lupa bahwa ia harus bertanggung jawab pada pekerjaan yang digelutinya, dan itu kadang sangat menyita waktunya. Apalagi akhir-akhir ini Mas Hendra mulai sering pulang malam, bahkan hari libur pun kadang harus masih bekerja. Itulah yang menyebabkan hatiku mulai curiga, bahkan sudah masuk pada ranah cemburu buta pada kolega kerjanya. Cuma, selama ini aku berusaha ngempet, tak ingin membuka konflik batin ini secara frontal. Selain aku sangat menghormati Mas Hendra, juga malu kalau terdengar orang lain. Apalagi pada mertua. Sebab sampai hari ini kami masih tinggal bersama mertua, terutama papa mertua, sebab Mas Hendra itu anak tunggal, apalagi mama mertua sudah 5 tahun yang lalu meninggal. Tapi, emang bukan tanpa sebab. Aku pernah menemukan Mas Hendra dan Hapsari Tengan berdua makan di restoran dengan menunjukkan gejala-gejala di luar kewajaran. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Yuk simak berikut ini. Aku menatap kosong ke layar ponsel, tanganku gemetar saat membaca ulang pesan yang baru saja kuterima. Isi pesan itu tak lebih dari sekadar informasi tentang seorang wanita bernama Hapsari, tetapi setiap kata terasa seperti sembilu yang mengiris hatiku dalam-dalam. Mataku kembali panas. Dada terasa sesak. Aku ingin menyangkal semua ini, tetapi kejadian di restoran tadi siang itu terus menghantui pikiranku. Bayangan Mas Hendra, suamiku, tersenyum lembut pada Hapsari. Tatapan penuh kasih yang selama ini aku pikir hanya milikku, kini diberikan pada wanita lain. Tangan Hendra dengan mudah menyentuh tangan Hapsari di atas meja, seolah itu adalah hal yang biasa mereka lakukan. Kugigit bibir, menahan isakan yang hampir pecah. Aku ingin mengusir semua bayangan itu dari kepala, tapi semakin kucoba, semakin nyata semuanya jadi terasa. Tak tahan dengan rasa penasaran yang menggerogoti, aku mengetik nama Hapsari di mesin pencarian lagi. Dalam hitungan detik, sederet informasi tentang wanita itu muncul di layar ponselku. Hapsari Pradesta, seorang pengusaha sukses, pemilik beberapa restoran mewah dan perhotelan yang tersebar di berbagai kota. Dia berasal dari keluarga terpandang. Tidak hanya kaya dan berpengaruh, tapi juga memiliki paras yang nyaris sempurna, kulit putih bersih, meski sudah paruh baya namun kecantikannya tetap terjaga, serta senyum yang manis dan tatapan yang teduh, kewibawaannya tak diragukan lagi. Dadaku semakin berat saja. Apa ini alasan kenapa Mas Hendra memilih Hapsari? Gumamku lirih. Aku menggulir layar, membaca beberapa artikel yang menyebutkan tentang Hapsari dan pencapaiannya. Wanita itu bukan sekadar perempuan biasa yang hanya bergantung pada warisan keluarganya. Ia cerdas, ambisius, dan memiliki segalanya, hal yang selama ini membuatku merasa tidak cukup baik untuk suamiku. Aku sadar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan wanita yang bernama Hapsari itu. Entah mengapa mataku mulai berkaca-kaca. Mungkin pikiranku terlalu jauh berhalu akan hubungan Mas Hendra dan Hapsari. Kemudian aku mencoba merangkai cerita tentang Hendra dan Hapsari menurut versiku. Sekarang semua mulai masuk akal. Pikiranku kembali ke awal mula pernikahannya dengan Hendra. Aku mencoba mengingat kapan semua ini mulai berubah. Dulu, Hendra adalah suami yang selalu ada untukku. Meski sibuk bekerja, ia tak pernah lupa untuk pulang tepat waktu, menanyakan kabar, dan memastikanku merasa dicintai.
Namun, beberapa bulan terakhir semuanya terasa berbeda. Hendra sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau pertemuan mendadak. Ia lebih sering membawa ponselnya kemana-mana dan tampak gelisah saat menerima pesan ketika bersamaku. Aku menggigit BBR. Ia benar-benar buta selama ini. Perlahan, aku juga mulai membayangkan bagaimana hubungan Hendra dengan Hapsari dimulai. Mungkin mereka bertemu di sebuah acara bisnis, berbincang santai, lalu semakin akrab. Mungkin Hapsari menawarkan peluang bisnis yang menarik bagi Hendra, dan mereka semakin sering bertemu. Hingga akhirnya, tanpa sadar atau mungkin memang disengaja, mereka saling jatuh cinta. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Namun cerita yang kurangkai sendiri ini justru menjadi bayangan yang semakin liar di kepalaku. Pasti saat ini mereka sedang bersama, gumamku sambil tersenyum kecut. Aku membayangkan Hendra dan Hapsari makan malam bersama di sebuah restoran mewah, duduk bersebelahan, berbagi tawa dan cerita. Mungkin Hendra sering menggenggam tangan Hapsari dengan lembut, seperti yang ia lakukan saat bersama diriku. Mungkin Hendra sering menatap Hapsari dengan mata penuh kasih, seperti tatapan yang dulu hanya untukku. Kututup wajahku dengan kedua tangan, dan bahuku bergetar hebat. Air mata jatuh satu persatu, membasahi pipiku. Aku ingin berhenti membayangkan semua ini, tapi rasa sakit justru semakin nyata. Aku mencoba menolak semua dugaan, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa aku hanya berpikir terlalu jauh. Tapi kejadian di restoran siang itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Aku jadi terisak kini. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel membuatku tersentak. Aku buru-buru mengusap air mata dan melihat layar. Pesan dari Hendra. Kita harus bicara sayang. Mau sampai kapan kamu mendiamkan aku seperti ini? Tulisan di WA itu. Aku menatap pesan itu lama. BBR-ku bergetar. Dulu, aku akan segera membalas pesan Hendra dengan senyum yang menghiasi BBR. Tapi sekarang, semua terasa berbeda. Tanganku mengepal. Aku tidak bisa lagi duduk diam dan membiarkan diri larut dalam dugaan-dugaan yang tidak menemukan kejelasan. Dengan napas memburu, aku membuka aplikasi pemesanan transportasi online. Aku mengetik alamat kantor Hendra. Malam ini, aku akan mencari tahu sendiri akan kebenaran dugaanku. Aku tak bisa membiarkan pikiranku terus dihantui oleh bayangan perselingkuhan yang mungkin belum terjadi, atau sudah terjadi tanpa sepengetahuanku. Tanpa pikir panjang, aku meraih ponsel dan mulai mengetik pesan. Namun tiba-tiba aku mengurungkan niat untuk membalas pesan suami. Dadaku semakin sesak. Jantung berdegup kencang saat sebuah pikiran liar muncul di kepalaku. Di mana Mas Hendra sekarang? Tangan gemetar saat aku membuka aplikasi pelacak lokasi yang selama ini terhubung dengan ponsel suamiku. Selama ini aku sudah jarang menggunakannya, karena percaya pada suami. Namun, malam ini, kepercayaan itu mulai runtuh. Aku menunggu peta terbuka, menahan napas saat melihat titik lokasi suamiku muncul di layar. Jantungku hampir berhenti. Hendra sedang berada di sebuah hotel mewah di pusat kota. Dan hotel itu adalah milik Hapsari. Aku merasa dunia seolah runtuh. Tangan semakin dingin, napas tercekat. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin Hendra hanya ada di sana untuk urusan pekerjaan. Mungkin ini hanya kebetulan. Tapi instingku berkata lain. Kita sudah sampai Bu, kata Pak Sopir. Aku tak langsung keluar, aku hanya menatap gedung yang menjulang tinggi itu. Kita kembali ke rumah Pak, katanya sambil mengetik di alamat rumah orang tuanya di aplikasi. Sungguh aku jadi bingung sendiri. Rupanya tak baik juga terlalu berprasangka butruk pada suami.
Bisa-bisa aku jadi konyol sendiri. Sampai di rumah, aku duduk di teras menatap langit yang gelap, tak ada bintang-bintang yang menghiasi. Aku ingin bertanya, ingin menuduh, ingin meneriakkan semua kegelisahan. Tapi, lidah terasa keluh. Karena, saat ini, yang ia tahu suami yang selalu ia percayai kini menyimpan kebohongan besar. Yang aku tahu saat ini adalah seorang pria yang mungkin sedang menyembunyikan sesuatu dan itu membuatku semakin kecewa pada Hendra. Lamunanku semakin tinggi hingga menembus langit malam. Aku seperti orang kehilangan otek waras. Duduk sendiri merenung tanpa henti. Kenapa malam-malam begini kamu sendiri di sini, Via? Itu gak baik untuk seorang istri, masuklah. Suara yang terdengar agak berat dan serak itu, tak membuatku bangun dari lamunan. Aku jadi wanita tak berguna lagi, suamiku tak sayang lagi, aku terlalu cinta, tapi aku terlalu disakiti. Jawabku setengah sadar. Emang suamimu kenapa? Berselingkuh? Atau ada masalah? Katanya lagi. Tanpa kusadari laki-laki itu mendekatiku, sembari mengusap rambutku. Kemudian, ngomong begini, kalau emang itu yang terjadi, aku bersedia kok menghiburmu. Tawarnya yang kini makin rafat aja duduknya. Emang kamu bisa apa? Tanyaku sembari makin berhalusinasi tinggi. Apa-apa aku bisa, emang kamu minta apa? Suara itu makin menghinoptisku semakin dalam. Aku ingin membalas perlakuan Hendra malam ini, dia lagi bersama Wen, aku ingin seperti dia. Ucapku makin tak terkontrol. Seketika, laki-laki itu mengangkatku, kemudian menuntunku masuk ke dalam KMR. Ya udah, jangan khawatir, akan kuberi semua permintaanmu, tapi jangan sampai Hendra tahu ya. Pintanya. Dan begitulah, suasana pikiran kalut terbakar cemburuku. Aku manut saja ketika laki-laki itu mulai membawaku jalan-jalan ke tempat terindah, tempat yang melupakan masalah. Aku menganggap dia adalah Hendra suamiku, maka aku pun memberikan semua yang dia mau. Sampai lama, ya lama sekali kami saling memberi. Dan semakin diulangi, pikiranku semakin tenang, hatiku semakin senang, bahkan beberapa kali pula kudapati puncak tertinggi. Sebenarnya aku juga heran, kenapa sekarang Hendra begitu berbeda. Dari cara dan gayanya, jelas menunjukkan perkembangan pesat. Sampai akhirnya aku bisa tertidur pulaks setelahnya. Sejam kemudian aku baru bangun dan membuka mata. Tapi betapa kagetku, saat mataku menelusuri ke seluruh bagian, ternyata ia bukan Hendra suamiku. Kutepuk-tepuk pipiku, kuingat-ingat kembali kronologinya, baru sadar kalau aku telah termakan halusinasi dan terbakar rasa cemburu hebat. Kenapa papa ada di sini? Tanyaku agak keras, sampai laki-laki itu terbangun dari tedernya. Bukankah kamu sendiri yang meminta Via? Aku hanya ngikuti kemauanku saja kan? Jawabnya begitu sederhana. Aku langsung beranjak meninggalkan KMR, dan merafikan diri. Kutelepon Hendra lagi. Kenapa Sing? Aku nih masih di perjalanan pulang, sebentar lagi nyampe ke rumah kok. Aku semakin panik, sebab ada yang masih TDR di KMR-ku. Langsung aku beranjak dan cepat-cepat membangunkannya, kemudian aku suruh pindah ke KMR-nya. Pa, cepet bangun dan pindah, sebab sebentar lagi Mas Hendra mau datang. Seruku. Yah, akhirnya papa mertua yang telah menghiburku. Dia emang udah lebih paruh baya, tapi kemampuannya masih teramat prima. Sungguh, ini pelajaran terbutrukku, karena cemburu berlebihan pada suami, justru aku terbawa arus yang harusnya tak terjadi. Kini, yang aku khawatirkan bukan lagi Mas Hendra akan berselingkuh dengan Hapsari, melainkan papa akan menjadi tuman, dan aku tak mampu untuk menghindari. Semoga,
Mas Hendra suamiku akan lebih memperhatikanku dan bisa membawaku hidup normal kembali. Sekian dan terima kasih.